Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Moria Maulana Huta Barat, NPM 20101022, Prodi Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan makalah dengan judul Organisasi Usaha Kecil. Yang saya hormati, Bapak Abdi Tanjung selaku pengampu mata kuliah program bisnis dan akuntansi. Baik, saya akan mulai pembahasan saya. Yang pertama, pengertian usaha kecil dan menengah. Adapun pengertian usaha kecil menengah yaitu sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Selanjutnya, ciri-ciri usaha kecil. Adapun ciri-ciri dari usaha kecil yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap atau tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketiga, contoh usaha kecil. Adapun contoh dari usaha kecil ada beberapa, yaitu yang pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul lainnya. Yang ketiga, pengrajin industri makanan dan minuman. Yang keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Dan yang terakhir, koperasi berskala kecil. Selanjutnya, ciri-ciri dari usaha menengah. Adapun ciri-ciri dari usaha menengah, diantaranya yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dan yang lebih teratur. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menetapkan sistem akuntansi dengan teratur. Yang ketiga, telah melakukan aturan ataupun pengelolaan dan organisasi perburuhan. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang terakhir atau yang kelima, umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Adapun contoh dari usaha menengah, yaitu yang pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Yang ketiga, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Yang keempat, usaha industri makanan dan minuman. Dan yang kelima, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Adapun fakta-fakta usaha kecil menengah yang ada di berbagai negara, yaitu yang pertama, di Amerika Serikat dikenal dengan Small Business Administration. Lembaga ini dibangun pada tahun 1953, bertujuan untuk membantu UKM mengembangkan usaha dalam hal pemberian bantuan perizinan dan administrasi, manajemen, training dan konsultasi, dan pemberian bantuan aspek hukum. Di Jepang, dikenal dengan Federation of Credit Guarantee, dibangun pada tahun 1952. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan jaminan dana bagi UKM. Yang ketiga, di Korea Selatan dikenal dengan The Korean Credit Guarantee Fund. Lembaga ini didirikan pada tahun 1997, bertujuan untuk membantu UKM.
Selanjutnya, perbandingan perilaku usaha kecil dan besar. Kemajuan sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang besar tentunya tidak semata-mata langsung menjadi perubahan besar dan maju, tetapi tentunya melalui proses dan tahap tersendiri. Kemajuan sebuah perusahaan dapat dimulai dari sebuah perusahaan kecil terlebih dahulu yang biasanya baru memiliki modal yang kecil dan terbatas. Dan biasanya pula kepemilikannya dapat melalui yang pertama meneruskan usaha orang tua atau keluarga, membeli perusahaan yang telah ada, dan yang ketiga memulai usaha baru. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai makalah organisasi usaha kecil. Semoga apa yang saya presentasikan atau yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dalam penambahan wawasan kita mengenai organisasi usaha kecil. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian.